لهم الفاتحة. بسم الله. غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وببركاته في الدارين آمين اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة وطلبه عبادة. وعن معاذ بن جبل lan den riwayataken saking Imam Mu'ad ibni Jabal radhiya mugi-mugi ngridani sapa Allahu Allah anhu maring Mu'ad bin Jabal apa riwayat ta'allamu belajaro sapa sira kabeh al-ilma ing ilmu alasane fa inna ta'allumahu krana setuhune belajar al-ilmi iku hasanatun kebagusan wa talabahu lan satuhune golek al-ilmi iku ibadatun ibadah wa mudzakaratahu lan setuhune rembukan ilmu iku tasbihun tasbih wal bahsah lan setuhune bahas anhu saking al ilmu iku jihadun jihad wa badlahu lan setuhune nyerahaken al ilmi wa badlahu lan setuhune nyerahaken al ilmi iku qurbatun ibadah ngeparek wa ta'limahu lan setuhune mulang al-ilmi liman maring wong la ya'lamuhu kang ora weruh sapa man ing ilmu la ya'lamuhu kang ora weruh sapa man ing ilmu iku sedekahun sedekah iku sedekahun sedekah. Diriwayatkan dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau pernah mengatakan ta'allamu al-ilma, belajarlah kalian semua tentang ilmu. Kenapa kok diperintah belajar ilmu? Fa inna ta'allumahu hasanah, karena mempelajari ilmu itu merupakan sebuah kebaikan. Sobung ceritana orang nikah mempelajari ilmu ekocak derekah. Sobung ceritana orang belajar ilmu ekocak ngelakonin maksiat. Semua yang berhubungan kelaban ilmu itu mahmudun, terpuji, hasilnya terpuji, diamalkan atau tidak tetap terpuji. Pokok ilmu ben orang seberhubungan kelaban ilmu, kenangan seberhubungan kelaban ilmu setuju nikah bagus nikah kengain pun. Nomor 2, wa talabahu ibadah, mencari ilmu itu sebuah ibadah. Wa mudzakaratahu tasbih, saling rembukan antara satu kelaban selain sebahas masalah ilmu, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya tentang sebuah ilmu, semua itu dinilai tasbih.
Detih kula ben panjenengan arempek masalah ilmu ni kepada kelaban nga oleh kenceran maca tasbih. Wal bahsa anhu jihadun, orang seabahas ilmu, bahsul masail, musyawarah masalah ilmu, itu dinilai sebagai jihad, berperang fi sabilillah. Wa badlahu qurbah, menyerahkan ilmu kepada orang lain itu sebuah ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Wa ta'limahu liman la ya'lamu sedekah, mengajarkan ilmu kepada siapapun yang tidak faham ilmu itu merupakan sedekah. Sehingga sedekah terbanyak yang dilakukan oleh manusia itu adalah para guru. Para guru-guru kita, murabbi, bahkan pada puncaknya nanti adalah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu seka oleh kula ben panjenengan itu merupakan amal jariyah yang disalurkan melalui lesannya para guru-guru kita. Kemudian guru-guru kita mendapatkan semuanya dari gurunya sampai baginda Nabi. Ini kekenceran yang akan terus mengalir. Sedekah terbanyak nanti ya pakun kandi para guru. Kesimpulan dari riwayat dari Imam Mu'ad bin Jabal ini bahwa apapun yang berhubungan kelaban ilmu itu dinilai sebuah ibadah. Umpama santri tak menyibukkan diri kelaban zikir kepada Allah, sibuk mutolaah ilmu, sibuk belajar ilmu, itu sudah cukup sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini pun cukup. Santri pun sibuk belajar ni pun ki. Ndak usah neka-neko. Pokoknya belajar dan belajar. Ngafalkan, nulis, membaca, semuanya dilakukan demi ilmu, insyaallah ya bekal detia orang sesemak kelaban Allah. Wa qala lan dawuh sapa al-Fudail bin Iyad, Fudail bin Iyad radhiyallahu taala anhu, ing dawuh alimun utawi wong kang alim, muallimun kang mulang, iku yud'a bakal den arani sapa alimun muallim kabiron ing wong kang agung fi malakutis samai ing dalem keraton langit, fi malakutis samai ing dalem keraton langit. Wa qala lan dawuh sapa Sufyan bin Uyainah, Imam Sufyan ibni Uyainah radhiyallahu ta'ala anhu, ing dawuh arfa'un nasi utawi luweh luhur-luhure menungso indallahi ing dalem mungguhe Gusti Allah apane manzilatan kedudukane atau derajate iku man wong kana kang ono sapa man iku bainallahi tetep ing dalam antarane Allah wa baina ibadihi lan ing dalam antarane piro-piro kaulane Allah. Wa hum utawi man iku al-anbiya'u para nabi wal ulama'u lan ulama. Wa qala lan dawuh sapa Sufyan ibni Uyainah aidon halih maneh ing dawuh lam yu'ta ora den paringi, lam yu'ta ora den paringi sapa ahadun wong suwiji fid dunya ing dalem dunya syai'an ing suwiji-wiji afdalah kang luweh utama apa syai', afdalah kang luweh utama apa syai' minan nubuwati tenimbang sifat kenabian. Wa ma ba'dan nubuwatih lan ora ana iku ing dalem sakwise sifat
kenabian atau sifat dadi nabi. Syai'un utawi suwiji-wiji, afdalu kang luweh utama minal ilmi tenimbang ilmu wal fiqhi lan fikih. Fakilah moko den ucapaken lahu maring Sufyan ibnu Uyainah, opo amman iku saking sopo hada utawi ikilah dawuh lam yu'ta ahadun fid dunya. Hada utawi ikilah dawuh lam yu'ta ahadun fid dunya. Kala jawab sapa Sufyan, anil fuqaha'i saking pira-pira wong alim fikih. Anil fuqaha'i saking pira-pira wong alim fikih kullihim ya sekabehane al fuqaha. Kullihim ya sekabehane al fuqaha. Imam Fudail bin Iyad beliau juga mengatakan alimun muallim yud'a kabiran fi malakutis sama. Orang alim di samping itu dia berprofesi sebagai muallim, mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Itu nanti fi malakutis sama. Mereka orang-orang yang mengajar ilmunya itu akan disebut sebagai kabiron, orang-orang yang agung. Artinya kemuliaan para guru itu tidak hanya berada di atas bumi, tapi kemuliaan para guru itu tembus ke langit. Nang elangi ini kenyaman para guru-guru kita itu besar di sana, mulia dan istimewa. Walaupun guru-guru yang ikhlas menanamkan ilmu kepada para santri, yang tidak populer, tidak dikenal di mana-mana, tidak mendapatkan upah dan bayaran, tapi itu semua tidak menafikan kepopulerannya mereka berada di atas langit. Artinya tade guru seikhlas ngajar para santri kemudian di langit tidak didengar dan tidak dikenal. Guru-guru kita itulah sepancen ikhlas, itu semuanya istimewa. Sufyan bin Uyainah nikah salah satu di antara 10 imam madhab pada zaman dahulu. Beliau juga nadabu arfa'un nasi indallah manzilatan man kana bainallah wa baina ibadih. Manusia sepaling afdal ben paling mulia menurut Gusti Allah, yaitu manusia seteti wasilah antara Gusti Allah dan hamba-hambanya Allah. Manusia memperkenalkan hambanya Allah kepada Allah, artinya memperkenalkan Gusti Allah kepada para hamba-hambanya. Pasirah saya kocak manusia yang dimaksud ini adalah al-anbiya wal ulama, para nabi dan pewaris para nabi, yaitu ulama. Itu wasilah kena. Ini kedua Sufyan bin Uyainah. Kemudian beliau dalam satu waktu juga mengatakan, lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an afdala minan nubuwah. Tidak ada pemberian kepada salah satu di antara manusia di dunia yang lebih afdal dibandingkan sifat nubuwah. Derajat, pangkat dan status yang tertinggi dalam derajat manusia itu dimenangkan oleh derajat para nabi. Sombong di atas nubuwah itu tidak ada. Wali bayi baban nabi itu kan. Wa ma ba'dan nubuwah syai'un afdal minal ilmi wal fiqhi. Tidak ada setelah kenabian suatu keistimewaan dari pangkat yang melebihi pangkatnya ilmu dan juga fikih, itu tidak ada. Apa yang dimaksud dari perkataan Sufyan bin Uyainah nikah?
derajat sepaling tinggi selestarian nubuwah itu derajat para ulama. Loh, wali Pak, wali itu pasti ulama. Paham ya? Nanti ada dalilnya di bawah di sini. Cek yen beli nih sobung si bento itu ndak ada, wali bento itu ndak ada. Beli kayak goblok itu ndak ada. Sudah jenis beli itu pasti berilmu. Faqila lahu amman hada qala 'anil fuqaha kullihim. Akhirnya pada orang yang saya tanya ke Sufyan bin Uyainah, debu-debu ungkap aki sareng Sufyan itu datangnya dari siapa? Jawaban Sufyan yaitu dari seluruh para fuqaha. Wa qala lan dawuh sapa imamuna imam kita rupane Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Ing dawuh illam yakun lamun ora ana sapa al-fuqaha'u pira-pira wong kang alim fikih. Sapa al-fuqaha'u pira-pira wong kang alim fikih al-amiluna pira-pira kang ngamal bi ilmihim kelawan ilmune al-fuqaha. Iku auliya Allahi pira-pira kekasih Allah. Ya falaisa moko ora ono iku lillahi kadue Allah sapa waliyun wali. Ini dalilnya. Imam Syafi'i pernah ada andaikan orang-orang yang alim di bidang fikih, yang berpegang teguh pada syariat, yang mengamalkan terhadap ilmunya, itu bukan wali dari Allah. Andaikan orang yang alim ni kebeni beli na pangeran, ya maka falaisa lillahi wali. Allah tidak mungkin memiliki wali. Ketika ada seorang ulama yang betul-betul berpegang teguh pada syariat, ngamalaki syariat, kemudian dia tidak disebut sebagai wali, maka jelas tidak akan ada wali satupun yang dimiliki oleh Allah. Sobung cerita beli na pangeran itu sepi dari ilmu itu ndak ada. Tade wajan dari lambak ni kebeli kilah ni kesobung. Beli kilah tandi ilmu, idiot, bahkan safih, goblok banget lah bahasannya, goblok banget. Kemudian yang kak dibeli itu ndak ada. Ada satu cerita di masanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau itu Sultanul Auliya. Pernah ada satu persoalan yang muskil, tidak ada satupun di antara fuqaha yang bisa menjawab dan menyelesaikan persoalan itu. Fuqaha itu tidak ada yang bisa. Akhirnya beberapa fuqaha datang kepada Syekh Abdul Qadir menyodorkan persoalan tersebut, kemudian dijawab dengan gamblang oleh Syekh Abdul Qadir. Ni kena tua ki cek yen beli na pangeran pasti alim. Min syartil wali ayyakuna aliman bi ulumis syariah. Di antara syarat ditibeli kutu alim terhadap ilmu syariat. Menkerokun bisa ngeper yatasa udara, bisa aja lentas aing banyak tongkel. Melepuh songko dalam bukan, kan banyak di media sosial. Selok romoro elang romoro bade dalam bukan, tinggal tampung keluar selok. Banyak tukang sulap itu bisa kayak gitu. Dongku bisa sarah. Ini bukan tentang sesuatu yang ajaib atau gharaib, tapi tentang seberapa istiqomah orang tersebut berpegang pada syariat. Ada satu kisah tentang Imam Sya'roni. Imam Sya'roni ini di periode beliau ada salah satu orang yang terkenal wali kan. Kopi orang nyangka cek men orang ni kepanjen belin pangeran. Tapi hanya Imam Sya'roni yang ingkar. Hada jahil. Orang ni beli tapi orang gendeng. Dan siapa? Syekh Sya'roni.
Ketika beliau Imam Sya'roni itu pada satu hari berada dalam majlisnya, beliau itu mendapatkan sodoran pertanyaan-pertanyaan dari para santri-santri. Wabid, dan itu banyak pertanyaannya. Karena banyak pertanyaan yang disodorkan sehingga beliau telat pulang. Karena ulama Dimin itu berangkat ke satu majlisnya tidak ada di rumahnya. Berangkat ke satu masjid, misalkan di masjid ada majelis beliau, ya jalan, berarti dekik bakal beleman ke Compo. Lah pada hari itu kebetulan Imam Sya'roni ini kan mendapatkan banyak pertanyaan sampai telat pulang untuk membereskan jawaban-jawabannya dari para santri. Dilepleman sebini ngamuk. Jadi dari Dimin ini pun sejarah reng lake yamuk reng bini nah nika pun sudah ada belih nika yamuk pun bini kan mangan tade sebengal kebelin pangeran kecuali binin tipi buangal man reng bini aja ras terkuat di bumi. Karena kebetulan telemah Syekh Sya'roni nikah berapa lantai, pokok tingkat pun beliau istrinya sudah nunggu di bawah, di teras bawah. Dan pada saat beliau itu pulang, kikirin pemareh nyam keranyam sareng binin pas ngancam, engkau tak bakal lebuah ke bungkoh, tak bakal ongke di atas, mentak telekin dung. Aboykin dung kana are beling dung reng bini ekin dung ngejaga aja. Mancan orang terkaung ku bini, incan orang, dan bini buat awe sejago bini. Wahin tung model lantai bawah ke lantai atas. Besok paginya beliau berangkat lagi ke majlis, lebat ia dan jompon orang yang kebutuh ban beliau. Orang bunyi beli orang gendeng dia. Ternyata dari dalam jombon keluar suara dari orang nikah. Ya himaro Zainab, ya himaro Zainab, hei himar Siti Zainab. Zainab ni kebinin dah Syekh Sya'roni. Himar itu kendaraan pada zaman dulu. Detik bahasa kembang orang seberada dalam compok seesangka wali sareng banyak orang itu mengetahui kejadian di mana Imam Sya'roni menggendong istrinya. Pas esindir sareng orang, himarah Zainab, himarnya Zainab. Kemudian Syekh Sya'roni menyimpulkan, tade setau siapa abui men engkau riyah akin tung tang bini beri kecuali orang je pasti beli. Tak kira orang sebingkok sangka goblok ben gendeng remen tak keng beli mak pas tahu jengko akin tung ribarin pas celok himar kan. Nah, semenjak itulah beliau Imam Sya'roni bertekad untuk berguru kepada orang tersebut. Dan ternyata betul. Beliau yang dianggap bodoh oleh Imam Sya'roni, Masya Allah, ilmunya luar biasa. Beliau alim alama, sangat alim. Di samping itu nyampe ke derajat para arifin. Sampai bisa kasyaf, bisa ngetelak perkara segoib. Beri karomah demikian. Orang beliau ya. Gara-gara didikan orang tersebut akhirnya Imam Sya'roni itu masyhur dan populer dalam keilmuan tasawuf. Imam Sya'roni itu gara-gara didikan wali tadi itu. Dari kisah ini ke apa yang kita ambil? Bahwa tak ada cerita beli pangeran dikataan di ilmu. Ben setiap orang seneku ka ilmu na Allah tor ngamalaki ilmu nika pasti kekasih pangeran, pasti belin pangeran. Artinya apa? Kula ben panjenengan cek sampai ngalbengal ben terka ka orang sepancen neku ungku ke syariat Gusti Allah. Beni keng belin da sing ngebeleten tapi Allah saya tak terima.
ketika belinda di situ esake pun faham nggih. Wa qala Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu la yazalu ar-rajulu 'aliman ma talabal ilma. Suni aki. Wa qala lan dawuh sapa Ibnul Mubarak, Imam Ibnul Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu ing dawuh la yazalu ora kingsir sapa ar-rajulu wong lanang iku aliman wong alim ma talaba ing dalem selagine golek sapa rajul al ilma ing ilmu. Fa idza dhanna moko ing dalem nalikane nyono sapa ar-rajul moko ing dalem nalikane nyono sapa ar-rajul annahu ing setuhune rajul iku qad alima teman-teman wis alim sapa rajul ya faqad jahilah moko teman-teman bodho sapa rajul moko teman-teman bodho sapa rajul. Imam Ibnul Mubarak radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan ini nasihat untuk para santri kabeh kedingaki kulah panjenengan kabeh kudu norok kedebu nikah dak rumah. La yazalur rajul aliman ma talabal ilma. Seseorang itu akan senantiasa disebut sebagai orang alim selama dirinya mau mencari ilmu. Selama terus-terusan belajar, istiqomah ngaji, istiqomah nyari ilmu, maka dikatakan bukan orang bodoh. Artinya dikatakan orang alim. Tapi titiknya di sini, fa idza dhanna annahu qad alima. Ketika santri ni kepon nyangkah cemen aben ni kepon oning, cemen aben ni kepon alim, faqad jahila, maka dia benar-benar bodoh. Selama santri ki indik pikiran tak tahu, ki indik pikiran bodoh, ki indik pikiran terus mendalam ilmu dan semangat belajar, maka dia tetap disebut sebagai orang alim. Tapi melepon aroma sa'abe pun cukup ilmu, sudah menguasai segala macam ilmu, maka dia sejatinya adalah orang bodoh. Orang bodoh. Nah ini kan cerita guru rasa berdesitong saya kelupain. Guru gelak rasa memberikan syarat kepada siapa? Imam Sa'roni. Kakeh mentro deti tang murid sitong syarat. Apa bisa sebedayatin sambian mangkin buang kepi. Apa sebedayatin panjenengan buang kepi mangkin. Apaan? Perasaan oning, aroma satau, ben aroma sabisa. Semua harus dibuang. Jika itu tetap ada, maka orang tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Karena orang melepon aroma sabisa, belain sapah tak kira masuk. Tapi selama orang dika aroma tak bisa, siapapun yang memberikan ilmu, orang seumuran dengan dia, lebih teki atau lebih rendah, pasti akan diterima karena dia butuh ilmu. Dia butuh ilmu dan dia merasa kurang ilmu. Wa qala waqi'un la yakunu ar-rajul 'aliman hatta yasma'a mimman huwa asannu minhu wa mimman huwa misluhu wa mimman huwa dunah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.